Ya, buat teman-teman yang hijrah, yang mungkin mendapati kondisi ekonominya sulit, atau mendapatkan perlakuan yang kurang pantas dari keluarganya. Apa sih masalahnya? Masalahnya ujian dari Allah. Ada yang ketika hijrah sulit ekonominya, ada yang ketika hijrah semakin lancar usahanya. Dua-dua orang ini sedang dalam ujian. Allah Azza wa Jalla mengatakan, ahasiban nasu an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, lalu mereka tidak akan diuji, tidak akan difitnah? Allah katakan, walaqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa laya'lamanna al-kadhibin. Kata Allah, kami benar-benar telah menguji orang-orang sebelum mereka, sehingga tampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura beriman. Ada sebagian orang di masa Nabi SAW itu yang beribadah di pinggiran. Di pinggiran, ya, pinggiran jalan yang di pinggiran jurang. Di pinggiran jurang. Kalau dia dapat nikmat, dia senang. Tapi kalau dia dapat kesusahan, dia jatuh ke jurang itu. Dia kembali kepada kekufuran. Dan itu ujian. Karena kita sadar, dunia ini bukan tempat bersenang-senang. Apakah para sahabat Nabi yang hijrah, ekonomi mereka akhirnya semakin bagus? Iya. Tapi setelah melalui proses yang bagus, ya. Tapi kebanyakan para sahabat ketika hijrah, di Masjid Nabawi ada 70 sahabat yang tidur di masjid. Bagaimana cerita Abu Hurairah, cerita sahabat lain Sa'ad bin Abi Waqqas, yang mereka itu hanya punya sarung. Mus'ab bin Umair, anaknya orang kaya, mati, kain kafan itu nggak cukup buat tubuhnya. Kalau ditarik ke kakinya, kepalanya kelihatan. Ditarik kepalanya, kakinya kelihatan. Itu sahabat-sahabat Nabi yang hijrah. Sampai ke kota Madinah nggak punya rumah, tidur di masjid. Kebanyakan mereka, 70 sahabat itu yang ada di Masjid Nabawi, cuma punya satu sarung. Atasan nggak ada. Maka kalau dikatakan, apakah karena dosa-dosa masa lalu atau karena tobatnya nggak diterima? Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas itu ujian. Karena semua orang-orang yang berakal bersepakat bahwa kenikmatan tidak dapat diraih dengan kenikmatan. Tapi kenikmatan diraih dengan perjuangan. Semoga ini menjadi jalan anti untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dan terus bertobat, terus memohon kepada Allah. Kita terus berburuk sangka kepada diri kita sendiri dan berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian lihatlah kepada nikmat yang Allah berikan. Jangan melihat kepada kesulitan yang kau hadapi. Hadza wallahu a'lam.